warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Aziza dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam A, semester 1 dengan nomor NIM 18721504147. Di sini saya akan membahas tentang masalah identitas nasional muncul akhir-akhir ini, lebih dikarenakan kekhawatiran sebagian pihak atas semakin menipisnya kebanggaan terhadap budaya nasional, atribut nasional yang mencirikan identitas nasional. Nah, kenapa sih kekhawatiran itu timbul dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, kekhawatiran itu ada karena pada zaman sekarang hubungan dan pergaulan antar bangsa semakin ketat sehingga akan terjadi proses saling meniru dan saling mempengaruhi di antara budaya masing-masing. Bukan tidak mungkin budaya yang menjadi identitas kebanggaan kita akan semakin terkikis oleh karena berkurangnya kebanggaan kita akan budaya kita sendiri. Semakin kita melemahkan potensi budaya yang luar biasa di negara kita ini, yang membuat tidak berkembangnya budaya yang menjadi identitas nasional kita oleh karena budaya asing yang masuk dan mengacak-acak budaya kita. Nah, cara mengatasinya secara pribadi atau individu dengan cara menyadari betapa indahnya budaya kita tanpa harus memasukkan budaya asing dalam pribadi kita, serta terus bangga bagaimana budaya kita lahir dengan begitu beragamnya. Ketika rasa sadar dan bangga benar-benar terpatri dalam diri kita akan benar-benar tahu betapa indahnya budaya kita di mata dunia. Adapun pemerintah lebih tegas dalam hal memprotek budaya yang menjadi identitas nasional dengan cara membuat acara bagaimana budaya kita dapat terlihat di mata asing sehingga dunia mengakui bagaimana budaya kita mampu membuat kesan indah yang menjadi jati diri bangsa kita. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana proses pembentukan identitas nasional. Identitas nasional tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui evolusi dan proses yang panjang. Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu, perjuangan yang panjang di antara warga bangsa negara yang bersangkutan. Hal ini disebabkan identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa itu. Dapat terjadi sekelompok warga bangsa tidak setuju dengan identitas nasional yang hendak diajukan oleh kelompok bangsa lainnya. Setiap kelompok bangsa di dalam negara umumnya menginginkan identitasnya dijadikan atau diangkat sebagai identitas nasional, yang tentu saja belum tentu diterima oleh kelompok bangsa lainnya. Inilah yang menyebabkan sebuah negara yang harus merdeka mengalami pertikaian intern yang berlarut-larut demi untuk saling mengangkat identitas kesukubangsaan menjadi identitas nasional. Setelah bangsa Indonesia bernegara, mulai dibentuk dan disepakati apa-apa yang menjadi identitas nasional Indonesia. Bisa dikatakan, bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya, kecuali pada saat pembentukan ideologi Pancasila sebagai identitas nasional yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan di antara warga bangsa. Proses pembentukan bangsa negara membutuhkan identitas-identitas untuk menyatukan masyarakat bangsa yang bersangkutan. Menurut Ramlan Surbakti, faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu negara yaitu yang pertama, primordial. Faktor ini meliputi kekerabatan, kesamaan suku bangsa, asal daerah, bahasa, dan adat istiadat. Faktor primordial merupakan identitas yang khas untuk menyatukan masyarakat Indonesia sehingga mereka dapat membentuk bangsa negara. Yang kedua, itu sakral
berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Agama dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa negara. Faktor sakral ikut menyumbang terbentuknya satu nasionalitas baru. Negara Indonesia diikat oleh kesamaan ideologi Pancasila. Yang ketiga yaitu tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol pemersatu bangsa yang bersangkutan. Kemudian yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa bersatu dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga negara untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintah tanpa menghilangkan keterkaitannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agama. Yang kelima yaitu sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti masa-masa penderita saat penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antara anggota masyarakat itu. Yang keenam yaitu perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin saling tergantung di antara jenis pekerjaan. Setiap orang akan saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan hidup. Semakin kuat saling ketergantungan anggota masyarakat karena perkembangan ekonomi, akan semakin besar solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Yang ketujuh yaitu kelembagaan. Faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa berupa lembaga-lembaga. Lembaga-lembaga itu melayani dan mempertemukan warga negara tanpa membeda-bedakan asal-usul dan golongannya dalam masyarakat. Kerja dan perilaku lembaga politik dapat mempersatukan orang dalam satu bangsa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang wujud dari identitas nasional. Itu ada dua, yaitu yang pertama patriotisme dan nasionalisme. Patriotisme merupakan sikap mencintai bangsa dan negara sendiri, perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Sedangkan patriotisme merupakan suatu sikap rela berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan kejayaan negara, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Identitas bangsa sebagai suatu kesatuan ini biasanya dikaitkan dengan nilai keterkaitan dengan tanah air. Yang terwujud identitas atau jati diri bangsa dan biasanya menampilkan karakteristik tertentu yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya, yang pada umumnya terkenal dengan istilah kebangsaan atau nasionalisme. Ketika sikap nasionalisme dan patriotisme terpatri dalam setiap individu, bangsa Indonesia bukan tidak mungkin bagaimana budaya kita dapat dilihat di mata dunia sebagai suatu keindahan dan potensi besar yang dapat memajukan bangsa ini. Sikap cinta terhadap budaya kita serta rela berkorban apapun agar budaya kita tidak diakui oleh negara lain, tetapi tetap memperjuangkan bagaimana budaya kita tetap menjadi jati diri bangsa Indonesia. Nah,
Wujud dari identitas nasional juga ada yang negatifnya, yaitu chauvinisme. Karena chauvinisme merupakan sikap rasa cinta dan bangga yang berlebihan sehingga menganggap negara lain lemah, di mana kecintaan serta kebanggaan yang berlebihan dapat memicu kebencian serta perkelahian antara pihak atau kelompok bangsa dan negara. Rasa berlebihan itu sendiri dapat menurunkan martabat atau mencoreng identitas nasional itu sendiri yang terbentuk karena proses yang panjang dan faktor-faktor yang luar biasa dalam membentuknya. Nah, terkadang identitas nasional itu berbanding kebalik dengan identitas pribadi kita. Nah, bagaimana sih cara untuk mengimbangi kedua hal tersebut supaya bisa berjalan berdampingan? Nah, ketika identitas nasional berbanding kebalik dengan identitas pribadi kita, cara menyeimbangkan keduanya adalah dengan cara menumbuhkan sikap nasionalisme sehingga kita mampu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dengan menyadari bahwa identitas nasional terbentuk karena kita bangga akan identitas bangsa kita yang menjadi cerminan bagaimana kita bersikap sesuai suku, budaya, bangsa, dan agama dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum gitu. Nah, globalisasi yang melanda dunia saat ini bisa berdampak positif dan negatif bagi identitas nasional. Agar dapat memanfaatkan gerakan dimaksud untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat Indonesia tanpa harus mengancam identitas nasional bangsa Indonesia. Jadi tindakan apa sih yang harus kita ambil gitu? Tindakan yang harus diambil agar identitas nasional tidak terus tergerus karena globalisasi adalah dengan memanfaatkan hasil positif tersebut. Ketika hubungan baik terjalin, maka hal yang dilakukan adalah bagaimana kita dapat memaksimalkan potensi yang ada di negara kita. Dalam hal ini, ekspor dan impor, bagaimana kita mampu mengekspor potensi tersebut, dan ini merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia akibat globalisasi yang memang mengancam eksistensi jati diri bangsa Indonesia. Nah, sekian pembahasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.